Good morning, selamat pagi, salam sejahtera. I'm glad to meet you today. Saya gembira sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Nah, kali ini kita akan mempelajari hal yang baru lagi ya. Jadi masih seputar pembelajaran bahasa Inggris, yaitu tentang time, waktu. Nah, seperti Anda sudah lihat sendiri judulnya ya, a clock yang selalu menjadi langganan. Nah, ini yang selalu menjadi masalah ya, biasanya kalau saya mengajar, baik itu di tingkat SD, SMP, SMA, ataupun di perguruan tinggi, maksudnya mengajar entah di sekolah ataupun mengajar les privat, terutama di SD ya, saya mengajar les privat selama lebih kurang 25 tahun ya. Nah, itu banyak pengalaman-pengalaman yang menarik ya, terutama yang berhubungan dengan time atau waktu ini. Nah, ini saya melihat secara pribadi ya, masalah clock ini selalu menjadi masalah, yaitu karena kecenderungan pemakaian di dalam kalimat ya, baik itu mungkin jamnya tepat atau mungkin lewat ataupun kurang. Nah, itu kalau seandainya mungkin untuk pertama kali ya, misalnya kalau untuk di SD mungkin saya tidak terlalu banyak masalah ya, karena bisa dikatakan saya bisa maklum ya dengan kondisi SD. Tapi kalau sudah SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, dalam hal ini saya mengajar les ya, untuk pertama kali misalnya, ataupun kalau pun saya mengajar di sekolah, saya kadang-kadang heran dengan beberapa murid saya ya, bukan beberapa juga, kebanyakan murid ya peserta didik yang saya hadapi selalu menggunakan clock. Nah, ini saya mengambilkan contoh, misalnya nih ada beberapa contoh ya, dari beberapa dari tiga contoh saya. Nah, ini contohnya misalnya dari Adi ya, dari Adi. Ini bukan namanya sebenarnya, murid les saya yang berstatus kelas 9 SMP, yang menyatakan bahwa jam 7:15 disebutkan it is a quarter past 7 o'clock. Nah, kemudian Linda, ya ini juga nama samaran bukan nama sebenarnya, salah seorang murid les saya juga yang duduk di bangku kelas 12 SMA, mengatakan bahwa jam 10:30 itu disebutkannya it is half past 10 o'clock. Lalu, nah ini yang agak sedikit mencengangkan saya, yaitu anak murid saya ya, les privat saya, Michael, sebut saja begitu, yang baru menjalani semester awal di salah satu perguruan tinggi swasta di Samarinda, menyebutkan it is 10 to 12 o'clock, untuk menyebutkan jam 12 kurang 10 menit. Nah, ini merupakan suatu, bisa saya bilang suatu kelatahan ya, dari beberapa ya, ini contoh saja ya, dari sebenarnya kebanyakan, bukan beberapa saja, kebanyakan peserta didik yang selalu menjadikan clock sebagai andalan di dalam setiap pernyataan waktu. Nah, itu jadi selalu clock yang menjadi andalan di dalam setiap pernyataan waktu, entah itu tepat. Kalau tepat sih benar aja, tapi kalau lewat apalagi kurang, itu tidak tepat lagi. Nah, ini oleh karena itu saya sedikit ya memberikan, bisa dikatakan saran ya, 3 saran bagaimana memahami penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Oke, mungkin langsung aja ya, kita ya ke saran pertama, yaitu tidak selalu harus ada clock dalam setiap kalimat. Nah, ini dalam hal ini ya, clock tidak selalu harus ada dalam setiap kalimat yang berhubungan dengan waktu. Jadi clock hanya diperuntukkan untuk menyatakan jam di mana jarum panjang pada jam analog berada pada arah menunjuk angka 12 atau pada 00 di bagian menit jam digital. Nah, ini contohnya seperti ini, misalnya it is 7 o'clock, jam 7 tepat, atau it is 1 o'clock, jam 1 tepat. Nah, ini seperti Anda lihat, jarum pendeknya menunjuk angka 7 pada contoh di atas it is 7 o'clock, dan pada it is 1 o'clock jam digital 2 angka pertama menunjukkan angka 01. Tapi untuk tepatnya clocknya
Untuk jarum jam analog, jarum panjangnya menunjuk angka 12, dan pada jam digital jarum angka 2 angka di belakangnya ya, di sebelah kanan menunjukkan angka 00. Nah, seperti itu. Jadi apabila jam menunjukkan posisi tepat, entah itu jarum panjang mengarah tepat ke angka 12 di jam analog maupun tampilan 00 di bagian menit di layar jam digital, berarti kita membutuhkan clock. Selain itu, ya tentu saja kita tidak boleh menggunakan clock karena tidak tepat sasaran. Nah, ini contohnya 3 kesalahan yang tadi ya. Tadi seperti yang saya sebutkan tadi di awal ya. Nah, jadi seharusnya it is a quarter past 7 o'clock itu harusnya cukup ditulis dengan it is a quarter past 7, yang berarti jam 7:15 menit. Jadi jarum panjang tidak mengarah ke angka 12 tetapi ke angka 3 di jam analog, atau kalau pakai jam digital ya berarti pas bagian menitnya menunjukkan angka 00. Tidak, bukan angka 00 tapi angka 15 gitu ya di bagian menit di jam digital. Oke. Kemudian nah, jadi poin pertama tadi ya, sarannya. Jadi poin pertama yang menjadi perhatian, jadi penggunaan clock hanya untuk kasus-kasus tertentu saja gitu. Nah, kemudian kita ini saran kedua, mungkin yang agak lebih panjang, saran kedua, yaitu perlu mengetahui perihal menyatakan waktu dari 2 gaya yang umum digunakan. Jadi ada beberapa gaya yang umum digunakan untuk menyatakan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi dari sekian banyak gaya yang dipengaruhi dari negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, ada 2 gaya yang jamak digunakan, yaitu British English dan American English. Jadi ini sesuai namanya ya, British English. Jadi adalah gaya berbahasa Inggris yang berasal dari negara Inggris yang memproduksi bahasa Inggris tersebut. Penulisan dan pengucapan waktu dari segi urutan dalam bahasa Inggris memang tidak sama dengan bahasa Indonesia, khususnya dalam British English. Jadi seperti 3 kesalahan sebelumnya sudah terlihat jelas kalau posisi jam dan menit yang berbeda dengan kebiasaan pengucapan dan penulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam British English nih ya, kecuali kalau jam menunjukkan tepat, seperti itu 7 o'clock yang berarti jam 7 tepat, posisi menit diucapkan atau dituliskan terlebih dahulu, lalu jam menutup di akhir kalimat. Jadi contohnya nih, it is a quarter past 7 tadi. Kesalahan pertama sudah dibahas dan diperbaiki. Sekarang kita lanjut mengupas kesalahan kedua dan ketiga. Jadi kesalahan kedua tadi, it is half past 10 o'clock, yang seharusnya ditulis dan diucapkan it is half past 10, menunjukkan kalau menit harus disebutkan terlebih dahulu, baru jam menyusul kemudian. Nah, seperti Anda lihat di gambar ya. Seperti itu, jadi menitnya dulu, baru lewatnya, baru jamnya terakhir. Nah, kalau kesalahan ketiga, nah ini agak kurang lazim ya, mestinya digunakan kalau bicara masalah kurang ya, jam berapa kurang berapa. Memang kan kadang-kadang kita jarang menggunakan itu dalam percakapan sehari-hari. Nah, tapi ini ada juga, kadang-kadang juga digunakan meskipun tidak terlalu sering memang. Nah, ini contohnya nih, yang tadi kan it is 10 o'clock, it is 10 to 12 o'clock ya. Tadi seharusnya ya itu it is 10 to 12 aja. Jadi it is 10 to 12, jam 12 kurang 10 menit. Jadi kurang lebih sama, jadi menitnya dulu, baru to-nya kurangnya, baru jamnya terakhir. Oke. Nah, ini jadi berbeda dengan British English. Kalau yang tadi British English kan seperti itu ya, jadi aturannya menitnya dulu, baru lewat atau kurang, baru jamnya terakhir. Tapi kalau American English, ya bisa dibilang lebih user friendly lah. Ya, bisa dibilang bersahabat dengan masyarakat Indonesia. Nah, mengapa? Karena susunan jam dan menitnya sama dengan struktur bahasa Indonesia. Nah, ini contohnya nih, misalnya untuk jam 10:30 menit, maka di dalam American English kita mengatakan it is 10:30. Untuk jam 7:15 menit, kita menyebutkan it is 7:15. Nah, jadi seperti itu. Jadi jam 10, terus 30-nya menitnya, atau 7-nya dulu jamnya, kemudian 15-nya menitnya. Nah, terus kalau kurang bagaimana sih? Nah, dalam American English ya, ini sejauh pengamatan saya ya, dari berbagai sumber juga, juga lewat kuliah dulu ya, tidak ada bicara masalah kurang kalau dalam American English. Ya, mungkin entah kalau Anda mungkin ada sumber-sumber yang lain dari rekan guru
atau guru-guru bahasa Inggris mungkin ada, tapi sejauh saya melihat tidak ada. Jadi ada American English cuma sebatas tepat dan lewat saja. Oke, ini contohnya tadi kalau seandainya tadi kurang ya, jadi tadi kan jam 12 kurang 10 menit, jadi harus dialihkan dulu ke lewat, jadi menjadi jam 11 lewat 50 menit. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutkan it is 11:50. Nah ini itu saran kedua ya, jadi panjang banget nih. Tapi memang ini harus diberitahukan karena memang supaya tidak menimbulkan kebingungan kalau bicara masalah British English atau menggunakan American English ya. Yang mana mau digunakan ya terserah saja yang mana. Tapi memang kalau di Indonesia memang kebanyakan kita menggunakan British English ya kan, karena memang bahasa ini kan bahasa Inggris ya asalnya memang dari negara Inggris ya. Jadi patokannya memang itu. Tapi bukan berarti tidak ada penjelasan dalam American English ya, ada juga, cuma memang tidak sebanyak dalam British English, khususnya di pokok bahasan menyangkut jam ya. Jadi memang harus dikuasai, kalau bisa memang dua-duanya, jadi jangan cuma British English saja atau American English saja. Oke, saran ketiga, kita lanjut ke saran ketiga ya. Saran terakhir yaitu praktikan. Nah ini ya, tidak cukup hanya sekedar teori, jadi kita harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, karena kan kita pasti sangat berhubungan dengan yang namanya jam, ya kan? Tidak ada yang namanya apa ya? Mengabaikan jam dalam kehidupan sehari-hari, kan kita mulai bangun jam berapa, pergi bekerja jam berapa, atau pergi sekolah atau kuliah jam berapa, pulang sekolah atau pulang kuliah atau pulang kerja juga jam berapa, tidur pun juga jam berapa. Jadi semuanya itu kan pasti tertata. Nah itu jadi kita harus latihan ya, tertulis dan juga diucapkan dengan keluarga, mungkin anggota keluarga atau dengan teman, atau bisa juga ikut komunitas ya. Entah itu mungkin online atau komunitas secara tatap muka, mungkin ketemu langsung ya, itu bisa saja ya. Nanti Anda bisa cari sendiri mungkin di sosial media, siapa tahu ada komunitas seperti ini. Nah ini jadi itu saja ya. Jadi ini saya recap lagi mungkin 3 hal tadi sarannya ya. Jadi clock yang selalu menjadi andalan. Jadi bagaimana memahami penggunaan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi ada 3 saran saya tadi ya. Jadi saran pertama, tidak selalu harus ada clock dalam setiap kalimat. Jadi clock itu hanya diperuntukkan untuk tepat saja. Nah, jadi untuk yang lain-lain memang harus menggunakan yang lain juga ya. Jadi disesuaikan. Jadi saran kedua, kemudian perlu mengetahui perihal menyatakan waktu dari 2 gaya yang umum digunakan. Ya, saran ketiga yaitu praktekkan. Oke, mungkin itu saja dari saya sedikit pemaparan dan kiranya bisa bermanfaat. Mungkin ya untuk lebih lanjutnya, mungkin kalau Anda ingin membaca mungkin ya artikel saya untuk lebih jelasnya, karena mungkin kalau dalam waktu cuma sekitar beberapa menit di video ini kan tidak terlalu runtut dan tidak terlalu jelas. Bisa Anda baca lebih lanjut di artikel yang linknya akan saya kasih di bawah, di deskripsi di bawah video ini. Itu saja. Dan mungkin kalau Anda ingin juga membaca artikel-artikel saya yang lain berhubungan dengan bahasa, Anda bisa pergi ke akun saya di Kompasiana, di blog Kompasiana dengan nama Hamdali Anton, dengan di bagian kategori humaniora, di edukasi atau bahasa, atau di bagian ruang kelas. Oke, sekian dari saya. Kiranya bermanfaat, and we will see again next time. Ya, sampai bertemu lagi. Nice to meet you. Senang berjumpa kembali dengan Anda, dan kiranya kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Have a nice day. Thank you very much for your attention. God bless you.